Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Mahasantri kelas Asasi A Taklim Afkar yang saya hormati, pada malam hari ini Senin tanggal 16 November 2020 saya akan menjelaskan tentang 3 hal, di mana ketiga hal tersebut ini merupakan salah satu yang sering kalian temui. Ketiga hal tersebut adalah yang pertama tentang najis, yang kedua tentang cara mensucikan najis, dan yang ketiga adalah tentang bangkai yang bisa dihukumi suci. Nah, untuk mempersingkat waktu, maka langsung saja saya akan membahas tentang bangkai yang bisa dihukumi suci. Nah, perlu diketahui bahwasanya alladzi yadhuru minan najasah thalathah, bangkai yang bisa menjadi suci itu ada 3, di mana ketiganya ini dihukumi tidak perlu untuk disucikan, tidak perlu untuk dibasuh, tidak perlu untuk diguyur. Kenapa? Karena dia sifatnya adalah suci. Apa saja ketiga hal tersebut? 1 adalah hewan yang mati sebab disembelih. Nah, perlu kalian ketahui bahwa hakikatnya ketika hewan tersebut mati tanpa disembelih, maka hukumnya bangkai. Jika dihukumi bangkai, maka secara otomatis haram untuk dikonsumsi. Nah, apakah seluruh hewan ini masuk kriteria bangkai jika dia mati? Tidak. Hewan disebut mati, disebut bangkai, dia harus memiliki syarat, yakni matinya adalah 1, bukan karena disembelih. Yang kedua adalah hewan yang darahnya mengalir. Makanya ketika kalian melihat bangkai semut, ketika kalian melihat bangkai belalang, maka hukum bangkai tersebut tidaklah najis, sehingga tempat di mana bangkai itu berada tidak perlu untuk dibasuh, tidak perlu untuk disucikan. Tapi hal ini berbeda jika bangkai tersebut ini berdarah dan darahnya mengalir, kemudian dia mati, maka dia secara otomatis matinya ini pun akan dihukumi najis, dan tempat keberadaan najis tersebut wajib untuk disucikan. Contohnya bangkai cecak, contohnya bangkai ayam, dan yang lain-lain. Nah, sekali lagi, bangkai yang bisa dihukumi suci atau sesuatu hal yang bisa dihukumi suci sebab musabab asal itu adalah najis, maka yang pertama tadi adalah hewan yang mati sebab disembelih. Yang kedua adalah khamr yang berubah secara alami menjadi cuka. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya khamr asal muasal najis. Tapi jika dia ini dibiarkan dalam jangka waktu yang lama, kemudian dia berubah sendiri menjadi cuka, maka secara otomatis hukum dari
air khamr tersebut, minuman keras tersebut berubah menjadi suci, bahkan bisa untuk dikonsumsi, bisa untuk dipakai. Sehingga apa? Sehingga jikalau ada orang lain memiliki khamr misalkan, kemudian kalian menerimanya, kalian mendapatkannya bahwa khamr tersebut sudah berubah dan tidak menjadi khamr akan tapi menjadi cuka, maka bolehlah kalian untuk mengkonsumsinya. Yang ketiga, sesuatu hal yang najis yang bisa berubah menjadi suci adalah jildul maitati idza tubigha, yakni kulitnya hewan yang telah disamak. Manakala ada orang sedang berkurban, orang sedang menyembelih kerbau misalkan, sapi misalkan, kemudian dari hasil sembelihannya tersebut kulitnya ini dikuliti, disamak, maka samaknya ini akan berubah menjadi hukum suci. Apakah ada syarat? Iya, ada syaratnya. Syaratnya adalah manakala kulit tersebut belum membusuk. Tapi jika kulit tersebut membusuk saat dikuliti, maka hukumnya tetap dihukumi najis. Tuh. Nah, kemudian pembahasan berikut, untuk pembahasan ini, pembahasan najis yang bisa berubah menjadi suci sudah selesai. Namun sebelum saya membahas tentang materi berikutnya, maka akan saya jelaskan lagi, akan saya paparkan lagi untuk mengingat-ingat bahwasanya perkara najis bisa berubah menjadi suci ada 3. Satu adalah hewan yang mati sebab disembelih. Yang kedua adalah khamr yang berubah menjadi cuka dengan sendirinya tanpa ada zat lain sebagai pemicu. Dan yang ketiga adalah kulit hayawan yang telah disamak. Itu 3 perkara yang perlu saya jelaskan. Kemudian untuk mempersingkat waktu lagi, pembahasan yang kedua adalah berbicara tentang aqsamun najasat, macam-macam najis. Perlu kalian ketahui, najis ini berbeda dengan hadas. Najis, cara mensucikannya itu adalah dengan membasuh atau mengusap. Sedangkan hadas, cara mensucikannya adalah dengan berwudu atau bertayamum. Makanya, andaikan kalian ditanya apa perbedaan antara najis dan hadas, gampang. Jawablah, najis itu bisa suci sebab dibasuh ataupun diusap. Sedangkan yang namanya hadas bisa suci sebab berwudu ataupun tayamum ataupun mandi besar. Nah, tapi saya tidak akan memperpanjang permasalahan tentang hadas. Saya hanya fokus pada malam hari ini tentang macam-macam najis dan pembagiannya saja. Nah, perlu kalian ketahui, Mahasantri Taklim Afkar Mabna Fatimatuz Zahra kelas asasi A. Nah, bahwasanya yang namanya najis ini terbagi menjadi 3. Sekali lagi, najis terbagi menjadi 3. 1, najis mukhaffafah atau najis ringan. Yang kedua adalah najis mutawassitoh,
najis sedang. Dan yang terakhir adalah najis mughalladhah, najis berat. Kenapa disebut sebagai najis mukhaffafah? Kenapa disebut sebagai najis mutawassithah? Dan kenapa disebut sebagai najis mughalladhah? Nanti akan saya paparkan setelah ini. Nah, saya bahas yang pertama dulu. Najis mukhaffafah itu merupakan najis ringan sebab cara mensucikannya tidak perlu dibasuh. Cukup diciprati, bisa, cukup diusap, selesai. Apakah najis mukhaffafah ini banyak? Tidak, hanya satu saja. Apa itu? Yakni kencingnya bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibu. Ingat, air susu ibu. Kalau ada seorang bayi kemudian dia minum air susu, tapi air susunya ini adalah formula, susu formula, maka hukumnya pun tidak sama dengan mengkonsumsi ASI. Sehingga bagi bayi laki-laki yang minum susu formula, maka kencingnya ini pun dihukumi sebagai najis mutawassithah, tidak bisa disebut sebagai najis mukhaffafah. Ada pertanyaan, loh Ustaz, kenapa kok hanya bayi laki-laki saja? Kok bayi perempuan tidak? Perlu kalian ketahui bahwasanya zat asam pada kencing bayi laki-laki jauh lebih sedikit daripada zat asam pada kencing bayi perempuan. Sehingga karena faktor zat asam ini banyak, maka cara mensucikannya, cara membersihkannya tidaklah cukup hanya dengan diciprati saja, dengan cara diusap saja, akan tapi wajib adalah dengan dibasuh. Nah, kemudian untuk najis mukhaffafah ini cara mensucikannya adalah sekali lagi yang seperti yang telah saya sampaikan tadi, cukup dengan mencipratkan air pada tempat pada wujud dari kencing bayi laki-laki tersebut. Ketika sudah diciprati, maka secara otomatis dia ini pun akan berubah menjadi suci, tidak perlu dengan dibasuh, tidak perlu dengan yang lain. Berarti apakah boleh tempat kencingnya bayi laki-laki yang memenuhi kriteria tadi ini dipakai untuk beribadah, sholat misalkan? Boleh. Kenapa? Karena tempatnya sudah berubah menjadi suci. Itu yang pertama, najis mukhaffafah. Yang kedua adalah najis mutawassithah atau najis tengah-tengah. Yakni najis yang cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan ainiyahnya najis, dengan menghilangkan wujud najis tersebut, dan dengan ditambahi membasuhnya, mengguyurnya. Memang seluruh najis mayoritas itu masuk kriteria najis mutawassithah. Najis mukhaffafah hanya satu saja, najis mutawassithah paling banyak. Kotoran ayam termasuk najis mutawassithah. Kotoran kucing juga termasuk najis mutawassithah. Kencing, mohon maaf, juga termasuk najis mutawassithah. Kemudian kotoran cicak masuk kriteria najis mutawassithah. Makanya seluruh perkara-perkara yang dihukumi najis hampir semuanya masuk kriteria najis mutawassithah atau najis tengah-tengah. Ada pertanyaan, Ustaz, apakah boleh andaikan saya ini membersihkan, mensucikan najis mutawassithah menggunakan cara najis mukhaffafah? Tidak boleh. Sekarang dibalik, apakah boleh saya ini mensucikan najis mutawassithah dengan cara
dengan cara mensucikannya seperti najis mughalladhah. Boleh, tapi itu termasuk pemborosan. Bahkan dalam hukum fikih dihukumi makruh. Kenapa makruh? Karena menggunakan hukum tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekarang ada pertanyaan. Loh, Ustaz, kalau misalkan saya ini mendapati ada kotoran ayam. Kotoran ayamnya ini tidak saya hilangkan dulu, tapi langsung saya guyur. Apakah nanti sifatnya itu suci? Perlu kalian ketahui, manakala ada najis mutawasitoh, kok tidak dihilangkan ainiyahnya najis, wujud dari najis tersebut, kemudian kok langsung diguyur, maka najisnya akan menyebar. Makanya pada perkataan saya yang kedua tadi, saya awali bahwa cara mensucikan najis mutawasitoh yang pertama haruslah dihilangkan terlebih dahulu wujud dari najis tersebut, baru diguyur. Apakah pengguyurannya itu ada batas minimal berapa kali? Ada, yakni adalah minimal 3 kali basuhan. Andaikan 1 kali masih belum sempurna, 2 kali juga belum sempurna, 3 kali barulah sempurna, 4 kali, 5 kali tidak masalah. Selama batas minimal itu dilakukan, maka jumlah di atas minimal itu tidaklah dihukumi sebagai bentuk yang berlebih-lebihan. Nah, selama ada batas ketentuan syarak yang telah ditentukan. Itu najis mutawassithah. Yang ketiga atau yang terakhir adalah najis mughalladhah. Apa sih najis mughalladhah itu? Najis mughalladhah artinya adalah najis berat. Dan ini hanya mencakup 2 najis saja. 1, najisnya anjing, tapi ini adalah air liurnya. Yang kedua adalah babi. Keduanya ini termasuk najis mughalladhah. Apakah boleh seorang muslim ini memegang anjing? Jawabannya boleh dan tidak dihukumi najis mughalladhah selama tangan yang dipakai menyentuh, kemudian bulu anjing tersebut tidaklah basah. Tapi jika salah satu di antara keduanya ini basah, ada keringatnya misalkan, maka berubah menjadi najis mughalladhah. Terus ada pertanyaan, Ustaz, saya ini kemarin lari-lari, dikejar anjing, digigit anjing. Secara otomatis tangan saya misalkan dari gigitan anjing tersebut ini luka. Sehingga luka ini kata dokter tidak diperbolehkan untuk terkena air. Ini apakah suci, Ustaz? Nah, perlu kalian ketahui, hukum fikih ini sifatnya tidaklah monoton. Dalam artian, manakala ada himbauan untuk tidak menggunakan air karena bisa berakibat fatal, maka cukuplah cara mensucikannya itu dengan hal-hal yang lain. Menunggu sampai batas bahwa luka tersebut ini sudah kering dan sudah sembuh. Nah, cara membersihkannya najis mughalladhah ini sangat berbeda dengan mukhaffafah, sangat berbeda dengan mutawassithah. Yakni dengan cara bagaimana? Yakni dengan cara 7 kali basuhan, di mana salah satu basuhan tersebut dicampur dengan pasir. Tapi ingat, meskipun di situ ada istilah salah satunya dibasuh dengan pasir adalah jangan pada basuhan yang ketujuh. Akan tetapi pada basuhan yang kedua, ketiga, keempat, sampai keenam. Karena pada basuhan pertama dibasuh dengan air, basuhan kedua, 3, 4, 5, 6
boleh menggunakan air lagi yang dicampur dengan pasir, dan pada basuhan yang paling terakhir itu cukup menggunakan air saja. Jika sudah demikian, maka secara otomatis najis mughalladhahnya pun sudah suci. Terakhir, untuk najis mughalladhah ini merupakan najis berat, di mana seseorang ini haruslah berhati-hati manakala dia menemui gigitan anjing, gigitan babi, atau salah satu di antara keduanya. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan nanti ketika ada pertanyaan akan saya tak sambung melalui WA, ya, silakan. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.